Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Abdul Robi Mustawan. Channel berbagi sukses bersama dalam negeri. Baik Bapak Ibu Guru, saya akan melanjutkan pembahasan soal UP PPG, Daljab maupun Prajab khusus guru SD ya. Kita masuk ke part 5. Baik, kita mulai pembahasannya. Nomor 81. Seorang guru kelas 4 menuliskan indikator siswa dapat membedakan antara tanggung jawab, hak dan kewajiban sebagai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan cara mengukur penguasaan siswa mencakup dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi dalam berbagai tindakan proses berpikir. Teknik penilaian sesuai adalah ini sudah ada jawabannya ya, itu A, C, dan E. Apa itu A, C, dan E? Teknik tertulis, tes lisan, dan penugasan. Jadi kata kuncinya itu di sini ya, indikator dapat membedakan antara tanggung jawab, hak dan kewajiban sebagai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari ini. Itu kata kuncinya ya. Jadi acuan bentuk tesnya gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 82. Bu Ninuk, guru kelas 2 SD, akan mengajarkan materi membaca cerita narasi dengan lafal dan intonasi yang tepat. Beliau sedang memikirkan kegiatan pembelajaran yang mencerminkan kecakapan abad 21, yaitu HOT dan 4C. Salah satu kegiatan pembelajaran dapat direncanakan oleh Bu Ninuk adalah jawabannya itu C ya. Siswa saling mengomentari stimulus pembacaan cerita anggota kelompok. Jadi kata kuncinya di sini adalah jadi Bu Ninuk itu ingin mengajarkan materi cerita narasi dengan lafal dan intonasi yang tepat. Jadi beliau itu memikirkan kegiatan pembelajaran yang mencerminkan kecakapan abad 21. Ini ya, sudah terkenal kecakapan abad 21. Pasti Bapak Ibu Guru sudah paham ini. Yaitu HOT, High Order Thinking Skill, dan 4C. Oke, kita lanjutkan pembahasannya nomor 83. Nah ini soal muncul ya waktu saya tes UP bulan Desember tahun 2020. Ada tenda berbentuk limas persegi dan prisma segitiga yang dijual oleh toko makmur. Terkait dengan ruang yang diperlukan untuk mendirikan tenda tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar? Ini ya, jawabannya ini. Kita pasti. Jadi, 3 tenda limas memerlukan ruang lebih banyak dari 2 tenda prisma. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Nomor 84. Letusan gunung api memberikan dampak negatif sekaligus dampak positif. Selain bencana, pasca erupsi gunung api menghasilkan pasir, kerikil, dan batuan. Hasil erupsi tersebut menjadi berkah buat penduduk sekitar gunung api. Berdasarkan bidang usahanya, kegiatan penduduk sekitar gunung api adalah ini. Jawabannya itu pertambangan. Lanjutkan pembahasan ke nomor 85. Berdasarkan hasil pengamatan dilakukan kelasnya Pak Heru melihat bahwa dalam 2 kali ulangan harian yang diberikan rata-rata hanya 4 orang dari 30 yang mendapat nilai di atas 60.
Sebagian besar siswa tidak dapat menyelesaikan soal konsep gaya tak sentuhan. Selain itu, pada setiap pelajaran suasana kelas pasif. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, Pak Heru kemudian merumuskan akar permasalahan pembelajaran sebagai berikut. Metode apa yang dapat saya gunakan agar siswa dapat memahami materi gaya tak sentuhan serta suasana kelas yang menyenangkan. Selanjutnya, permasalahan tersebut dapat dirinci secara operasional sebagai berikut. 1. Apakah pemberian latihan soal akan dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang gaya dan sentuh? 2. Bagaimana menunjukkan contoh gaya tak sentuh di depan kelas? 3. Bagaimana strategi pembelajaran dapat membangkitkan motivasi siswa terhadap pelajaran IPA? 4. Apakah saya perlu berkonsentrasi dengan orang tua siswa? Nah, permasalahan di atas dapat digunakan Pak Heru dalam rangka melakukan refleksi. Untuk persiapan merencanakan PTK adalah, jadi kata kuncinya itu adalah permasalahan di atas dapat digunakan Pak Heru dalam rangka melakukan refleksi untuk persiapan merencanakan PTK. Jawabannya itu 1 dan 3. Apakah pemberian latihan soal akan dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang gaya dan sentuh? Bagaimana strategi pembelajaran dapat meningkatkan motivasi siswa terhadap pelajaran IPA? Itu ya, refleksinya. Untuk persiapan merencanakan PTK. Baik, kita lanjutkan pembahasannya nomor 86. Pak Bejo merupakan guru kelas 5 SD. Pada waktu mengerjakan konsep perambatan, kalau di kelas, dia mendapatkan sebagian besar peserta didik kesulitan memahami materi yang tidak memperhatikan penjelasannya. Hal ini membuat Pak Bejo merenung dan bertanya-tanya, mengapa para peserta didik cenderung mengantuk ketika dia menjelaskan konsep perambatan kalor depan kelas. Rencana tindakan yang dapat dilakukan Pak Pardi untuk mengatasi permasalahan di kelasnya adalah today ya, meminta peserta didik mengamati video tentang fenomena perambatan kalor dan menyampaikan pendapatnya. Jadi kata kuncinya ini adalah mengapa para peserta didik cenderung mengantuk. Nah, ini mengantuk berarti ada dalam gaya belajarnya itu gurunya monoton, kurang media pembelajarannya. Nah, ini adalah solusinya, yaitu meminta peserta didik mengamati tayangan video tentang fenomena perambatan kalor dan menyampaikan pendapat. Oke. Kita lanjutkan pembahasannya ke nomor 87. Bacalah paragraf berikut dengan cermat. Ibu kota baru memang dirancang menjadi area sehat, ramah keluarga, ramah anak, ramah pendidikan dengan fasilitas infrastruktur yang paripurna kelas di ibu kota negara. Sarana dan prasarana transportasi berkonsep mobilitas massal yang menggunakan moda ramah lingkungan. Terbayang hidup di ibu kota baru tanpa polusi dan kemacetan. Kalimat yang dicetak miring dikatakan ketik karena efisien dan tidak taksamak. Baik, kita lanjutkan nomor 88. Parasite mencatat sejarah di ajang Oscar 2020 sebagai film berbahasa asing pertama yang memenangkan kategori film terbaik atau Best Picture. Film asal Korea Selatan ini berhasil mengalahkan saingannya yakni 1917, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Woman, Marriage Story, Once Upon a Time in Hollywood, dan Ford v Ferrari. Parasite menandai pertama kalinya dalam 65 tahun sejak Marty pada tahun 1995 bahwa pemenang Palme d'Or di Cannes
telah peningkatan menjadi film terbaik Oscar. Jadi, jika ditinjau dari pernyataan peragam, kekurang tepatan kutipan teks tersebut terdapat pada unsur ini ya, koherensi. Baik, kita lanjutkan. Nomor 89. Ada beberapa siswa yang terkesan acak-acakan dan kurang fokus dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, sehingga hasilnya tidak sesuai harapan. Wawasan budaya yang dapat diberikan oleh guru dalam konteks situasi tersebut adalah adanya nilai budaya bangsa lain dapat diserap untuk mendukung kemajuan bangsa, yaitu budaya mengerjakan segala sesuatu dengan sebaik mungkin. Ini kata kuncinya itu adalah jadi adanya nilai budaya bangsa lain dapat diserap untuk mendukung kemajuan bangsa, itu budaya mengerjakan segala sesuatu dengan sebaik mungkin. Itu ya kata kuncinya. Lanjut ke nomor 90. Metode tabel dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah sebagai berikut. Seperti berikut. Pernyataan yang relevan dengan berorientasi HOTS berdasarkan materi tersebut antara lain oke ya, manakah dari 30 dan 45 yang memiliki faktor prima penyusun lebih banyak? Ini pernyataan yang hot ya. Kalau ini belum hot, ini belum hot. Berarti ini ya yang hot. Lebih sulitnya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 91. Berdasarkan hasil sensus penduduk 2010 Badan Pusat Statistik BPS dalam pertumbuhan dan persebaran penduduk Indonesia 2011, 57,5% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sedangkan di Pulau Papua Barat kurang dari 1%. Kebijakan yang dapat dilakukan untuk menyebarkan penduduk Indonesia tidak berkonsentrasi di Jawa, Bali, dan Madura adalah ini ya, coba cek. Membangun perwilayahan pembangunan di Indonesia. Jadi setiap wilayah itu harus dibangun. Baik, kita lanjutkan ke nomor 92. Bambang merupakan salah satu peserta didik di SD Nusa. Dia selalu ketinggalan pelajaran mengarang sebab tidak memiliki buku tulis yang cukup. Dia hanya memiliki satu buku untuk semua catatan pelajarannya sehingga campur dengan mata pelajaran lain. Hal ini karena kondisi ekonomi sejak kedua orang tuanya meninggal dunia. Saat ini Bambang yatim piatu. Dori sebagai teman satu meja secara diam-diam memberikan kado buku tulis satu lusin pada Bambang. Tindakan yang dilakukan Dodi tersebut merupakan salah satu bentuk keberhasilan pembelajaran dalam penanaman nilai karakter, khususnya karakter peduli ya. A jawabannya. Lanjut ke nomor 93. Bilangan X adalah sebuah pecahan. Jika pembilangan X ditambah 3, maka diperoleh pecahan baru 2/3. Jika penyebut X dikurangi 1, maka diperoleh pecahan baru 1/2. Tentukan X. Oke, jawabannya adalah 11/21. D. 94. Berikut ini adalah dampak positif dan negatif ditimbulkan globalisasi. Langsung ke pertanyaannya dan pilih tersebut yang merupakan dampak positif globalisasi bidang ekonomi adalah jadi kata kuncinya itu dampak positif globalisasi dalam bidang ekonomi. C ya. A, D, E, G. A. Makin menguatkan sektor produksi dalam negeri. D-nya munculnya keragaman jenis pekerjaan baru. E. Merambatnya industri kreatif dalam negeri. G. Menguatkan produksi sektor kerajaan dan budaya. Sudah jelas ya, harus jeli. Baik, kita lanjutkan ke nomor 95. Salah satu KD kelas 4 di SD ada sebagai berikut. Menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitan dengan indera penglihatan. Bu Lastri, guru kelas 4, menetapkan tujuan pembelajaran sebagai berikut setelah didiskusi kelompok peserta didik, mampu menerapkan sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Bu Lastri
akan melakukan penilaian terhadap keterampilan peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut. Alat evaluasi yang sesuai adalah C ya, unjuk kerja dalam membuat jam matahari menggunakan karton bekas dan paku. Jadi kata kuncinya di sini adalah ini ya. Dilihat dari KD-nya itu menerapkan sifat-sifat cahaya. Berarti kalau ini menerapkan itu udah C4, C5 ini nih. Menerapkan. C5, C6 di sini ya. Oke. Jadi Bapak Ibu guru harus memahami kata kerja operasional. Di situ ada C1, C2, C3, C4, C5 dan C6. Ini cari menerapkan itu termasuk ke C berapa. Nah, untuk menerapkan berarti ini yang paling cocok ya. Baik, kita lanjutkan ke nomor 96. Salah satu indikator di kelas rendah adalah mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat. Bu Yuli, guru di kelas rendah, berusaha menyampaikan motivasi ketika memberi materi ajar dengan KD tersebut. Bentuk motivasi dapat diberikan ketika membuka pelajaran adalah ini ya. Jawaban yang paling betul itu adalah A. Menampilkan video singkat bagaimana seorang alat pengomunikasi dengan penduduk di bumi. Jadi ini bentuk motivasi terhadap KD yang akan dicapai di sini. Cermati teks tentang perkembangan teknologi produksi komunikasi dan transportasi di lingkungan setempat. Ya. Jadi motivasinya itu siswa diarahkan untuk melihat video singkat bagaimana seorang astronot komunikasi dengan penduduk di bumi. Cukup jelas ya. Lanjut ke nomor 97. Promo hendak memasang reklame untuk menutup daerah segitiga di atap bagian depan. Di bagian depan rumahnya, ia diminta untuk mengirim foto atap rumahnya seperti pada gambar di bawah ini. Pada gambar di HP, ukuran panjang alas dan tingginya terukur 5 cm dan tinggi 3 cm. Jika gambar pada HP diketahui berskala 1:60, maka berapakah luas papan reklame yang akan menutupi atap bagian depan rumah Pak Bowo? Papannya C ya, 2,7 meter persegi. Oke, lanjut ke nomor 98. Ini nomor muncul ya waktu ujian saya ini. Saya masih ingat ini. Sebuah kapal berpenumpang 50 orang berada 60 km dari pelabuhan. Kapal tersebut bocor sehingga air masuk ke dalam kapal sebanyak 2 ton setiap 5 menit. Jika kapal tersebut kemasukan 72 ton air, maka kapal akan tenggelam. Dalam kapal tersebut ada pompa air yang memompa air keluar kapal sebanyak 12 ton setiap jamnya. Hitunglah kecepatan minimal kapal tersebut agar kapal sekurang-kurangnya tenggelam tepat di pelabuhan sehingga para penumpang dapat diselamatkan. Ini ya jawabannya, 10 km per jam. Lanjut ke nomor 99. Masuknya budaya asing dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini merupakan hal yang tidak dapat dihindari karena dampak globalisasi yang ditandai misalnya menggunakan media massa. Terkait dengan hal tersebut, yang dapat dilakukan guru adalah C ya, membelajarkan proses seleksi sistem nilai pada siswa. Baik, kita masuk ke nomor terakhir. Guru senior sebagai teman sejawat mendapat tugas membimbing beberapa siswa untuk mengikuti lomba duta lingkungan. Anda melihat ada beberapa hal yang belum dipersiapkan. Maka yang Anda lakukan adalah C ya, membantu mengidentifikasi persiapan yang diperlukan dan yang sudah dilakukan. Baik, itu saja pembahasan soal UP, PPG Dalcap maupun Prajab khusus guru kelas SD. Part ke-5. Nantikan part ke-6-nya pada video berikutnya.
Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.